Inilah cahaya Ramadan, menerangi hati, menguatkan takwa. Di bulan Ramadan, Roja TV menghadirkan sajian-sajian program menarik yang akan menemani puasa Anda. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Khotam Al-Quran setiap hari pukul 5.00 dan pada maghrib. Inilah cahaya Ramadan, menerangi hati, menguatkan takwa. Di bulan Ramadan, Roja TV menghadirkan sajian-sajian program menarik yang akan menemani puasa Anda. Kreasi kita hari ini nih. Kita membuat tangan robot menggunakan yaitu gaya pegas. Nah, jadi seperti ini ya. Roja Ceria Ramadan, Senin hingga Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat dan Sabtu sampai dengan Ahad pukul 7 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita setiap Senin malam, dan ini juga lanjutan dari kajian yang sebelumnya tentang persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Maka kita perlu mempersiapkan ilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Dan insyaallah ya, banyak dari kita yang tentunya sudah bertahun-tahun beberapa kali melewati bulan Ramadan dan sebagainya juga ya, tentunya yang masih muda lebih sedikit ya melewati bulan-bulan Ramadan. Tapi di antara perkara yang bisa menguatkan ilmu kita semua adalah mengulang-ulang setiap kita ingin melakukan satu ibadah. Jika itu berkaitan dengan ibadah haji, maka kita baca lagi hukum-hukum berkaitan dengan ibadah haji. Di ibadah umrah juga demikian. Ya. Ibadah salat harus selalu kita pelajari lagi. Ya. Mungkin masih ada yang belum kita ketahui. Zakat dan juga ibadah puasa. Ya. Karena ini hanya setahun sekali. Maka perlu kita untuk selalu murojaah, selalu mengulang ilmu kita agar semakin mantap, ya, semakin kuat. Dan di dalam bulan Ramadan ada 6 amalan penting yang kita ketahui yang harus kita utamakan. Ada 6 amalan penting yang harusnya kita utamakan dibanding amalan-amalan yang lainnya. Yang pertama tentunya adalah ibadah puasa. Karena ibadah puasa di bulan Ramadan adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Maka ini ibadah yang paling pertama yang harus kita utamakan daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan wajib bagi kita semua untuk berpuasa di bulan tersebut. Yang kedua, ibadah. Amalan penting yang harus kita perhatikan, harus kita utamakan dibanding amalan-amalan yang lain adalah qiyamul lail, salat tarawih. Baik berjamaah ataupun salat sendiri. Karena secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi secara khusus ya puasa qiyamul lail ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun qiyamul lail ini taraweh tidak wajib, tapi sangat ditekankan. Ya. Ibadah yang harus sangat kita utamakan, sangat kita perhatikan. Ibadah yang ketiga yang harus kita prioritaskan, harus kita utamakan dibanding amalan-amalan yang lain adalah qiraatul Quran. Ya. Membaca Al-Quran, memperbanyak mentadaburi Al-Quran, dan kita usahakan bahwasanya bacaan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita usahakan lebih mentadaburi apa yang kita baca, bukan sekedar membaca huruf-hurufnya saja, tapi kita tingkatkan dengan berusaha mentadaburi setiap ayat. Berarti karena terkait ayat untuk kita berusaha membacanya mungkin maka harus lebih banyak juga waktu yang siapkan supaya bisa menamatkan Al-Quran dengan tadabbur. Jadi yang pertama ibadah puasa ya tentunya jangan sampai kita tidak berpuasa. Yang kedua adalah salat taraweh, qiyamul lail. Yang ketiga adalah membaca Quran. Yang keempat adalah memberi makan, ya, it'amut ta'am secara khusus dan bersedekah secara umum. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, disebutkan oleh para sahabat seperti angin, semua dapat. Ya. Padahal Nabi SAW sepanjang tahun memang ya ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Disebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah diminta sesuatu kecuali beliau berikan. Ya. Apapun yang diminta beliau punya pasti diberikan, meskipun beliau membutuhkan atau harta tersebut, barang tersebut. Beliau selalu menyiapkan untuk keluarganya makanan pokok sampai setahun terkadang, tapi baru 3 bulan, 2 bulan sudah habis. Karena setiap ada yang minta, Nabi berikan. Nabi pernah pakai baju baru, ada sahabat yang minta, Nabi lepas dan Nabi kasih. Itu di hari-hari biasa. Adapun di bulan Ramadan, maka kata para sahabat, ajwadu minar rihil mursala, lebih dermawan lagi daripada angin yang bertiup. Jadi amalan yang keempat adalah memberi makan secara khusus dan bersedekah secara umum. Amalan yang kelima yang diperbanyak dan diutamakan, diprioritaskan di bulan Ramadan adalah banyak tinggal di masjid. Iktikaf di masjid, ya, untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, untuk berzikir. Dan para sahabat dahulu mereka ya di bulan Ramadan menghabiskan banyak waktunya di masjid untuk menjaga puasa mereka. Ya, mereka mengatakan linahfadha siyamana. Kami tinggal di masjid untuk menjaga puasa kami. Jadi tidak banyak di pasar atau di jalan atau di tempat lain, ya, atau di rumah bahkan, tapi banyak di masjid. Apalagi kalau masjidnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, atau Masjidil Aqsa. Ya, tentunya ini yang paling sempurna. Kemudian amalan yang keenam adalah memperbanyak doa. Ya. Memperbanyak doa di bulan Ramadan, karena ayat doa berada di tengah-tengah ayat puasa. Maka para ulama, ya, di antaranya Ibnu Katsir mengatakan ini menunjukkan kekhususan doa di bulan Ramadan, kekhususan doa ketika berpuasa. Jadi kalau kita ingin memprioritaskan sesuatu di bulan ini, 6 amalan ini yang kita prioritaskan: puasa, qiyamul lail,
membaca Al-Quran, memberi makan secara khusus dan bersedekah secara umum, iktikaf, menghabiskan waktu di masjid, dan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi amalan-amalan penting yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan yang akan datang. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, makna siyam wa syurutuhu. Arti dari puasa dan syarat-syaratnya. As-siyam lughatan mujarradul imsak. Ya. Siyam itu secara bahasa adalah menahan. Termasuk menahan berbicara, itu juga puasa. Ya. Ada bisa puasa berbicara, puasa makan. Arti dari siyam secara bahasa adalah menahan. Adapun dalam istilah syariat, imsakun biniyatin an asya' makhsusah. Menahan dengan niat. Ya, jadi ada niat, bahkan harus ditambah dengan biniyatit ta'abbud, dengan niat ibadah. Bukan niat diet, ya. Atau takut kegemukan, takut penyakit, bukan. Tapi niat ibadah. Menahan dengan niat ibadah dari asya' makhsusah, ya. Fi zamanin makhsus, dari perkara-perkara tertentu di waktu tertentu, min syakhsin makhsusin, dari orang tertentu juga, ya. Ya, dari makan, yang maksudnya asya' makhsusin dari makan, minum dan syahwat. Kemudian di waktu tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dari orang tertentu yang wajib untuk berpuasa, karena ada yang tidak wajib berpuasa. Ada yang tidak boleh puasa juga. Siapa yang tidak boleh puasa? Nah, betul, perempuan yang haid atau nifas, ya, haram berpuasa. Jadi ada orang yang tidak boleh puasa. Ada yang dianjurkan berpuasa dan ada yang wajib berpuasa. Kapan disyariatkan puasa Ramadan? Puasa Ramadan disyariatkan sana atau tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW puasa 9 kali Ramadan. Masya Allah, berarti banyak di antara kita yang lebih banyak, ya, puasanya daripada Rasulullah, karena Rasulullah hanya puasa 9 Ramadan. Dan hajinya 1 kali, ya. Banyak dari kaum muslimin hajinya puluhan kali. Nabi haji hanya 1 kali dan Ramadan hanya 9 kali, ya. Karena disyariatkan di tahun kedua dan Nabi SAW 10 tahun di Madinah, maka secara ijma' Nabi SAW puasa Ramadan 9 tahun. Itu yang berkaitan dengan makna puasa. Adapun syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama, Islam. Maka puasa tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah puasanya orang kafir, non-muslim. Karena ibadah itu butuh niat. Dan diantara, ya, syarat sahnya niat yaitu Islam, ya. Dia harus muslim. Maka orang kafir tidak sah meskipun dia ikut puasa Ramadan, ya. Tidak mendapatkan pahala. Semua ibadah-ibadah yang mereka kerjakan tidak mendapatkan pahala, tidak sah. Karena tidak ada syarat sahnya, yaitu syahadatain. Yang kedua, ya, syarat wajib puasa Ramadan yaitu at-taklif, mukallaf. Maka tidak wajib puasa bagi ghairu mumayyiz, yaitu yang belum mumayyiz. Tidak wajib puasa bagi anak kecil atau yang belum balik, ya. Juga orang gila, yang tidak sah puasa dari keduanya. Adapun mumayyiz, ya, tidak wajib tapi dia sah puasanya, ya. Anak 6 tahun, 7 tahun, ya, kalau dia ikut puasa maka sah puasanya meskipun tidak wajib. Jadi anak kecil yang sudah mumayyiz, yang biasa umur 6 tahun, ya, 7 tahun, maka sah puasanya tapi tidak
wajib, ya. Dan dia tetap dapat pahala, tetap dicatat pahala untuknya, ya, seperti anak juga yang sholat, ya. Al-mumayyiz biasanya umur 6 tahun. Syarat wajib yang ketiga yaitu al-qudrah, mampu untuk berpuasa. Maka puasa ini tidak wajib bagi orang yang sakit yang tidak kuat berpuasa. Puasa tidak wajib bagi orang yang sakit yang tidak kuat berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, perjalanan jauh, kemudian dia berbuka, maka fa'iddatu min ayyamin ukhar, dia harus menggantinya di hari-hari yang lain, di luar bulan Ramadan. Syarat wajib yang keempat adalah iqamah, tinggal di negerinya, di kampungnya. Maka puasa ini tidak wajib bagi musafir. Dan musafir, ya, pendapat yang hati-hati insya Allah jika melakukan perjalanan kurang lebih 80 kilo. Ya. Jika lebih 80 kilo berarti dia seorang musafir dan dia wajib mengqadha puasa kalau dia buka. Ya. Kalau dia buka, maka musafir wajib untuk mengqadha puasanya. Syarat wajib yang kelima, seorang wanita tidak boleh dalam kondisi haid atau nifas, dan tidak wajib bagi keduanya berpuasa dan tidak sah, ya. Tidak boleh berpuasa ketika sedang haid atau nifas, tapi wajib menggantinya, ya, di hari yang lain. Kemudian di sini ada permasalahan, ada, ya, catatan penting. Wajib bagi waliul mumayyiz, ya, orang tua yang punya anak yang mumayyiz 6 tahun, 7 tahun, untuk menyuruh anaknya berlatih puasa jika dia mampu. Bahkan, ya, kalau perlu ditegaskan, tidak boleh dipandang enteng. Ya, mirip dengan sholat yang perlu ditegaskan, supaya puasa itu menjadi kebiasaannya ketika dia sudah menjadi balik, ya, menjadi mukallaf. Tapi kalau beratan, ya, sangat sulit baginya, maka tentu tidak boleh dipaksa, ya. Tidak boleh paksa, tapi untuk berpuasa jika dia mampu untuk melakukannya. Kemudian berikutnya, kapan wajib puasa Ramadan? Dan salah satu dari dua perkara. Wajib puasa Ramadan jika telah terlihat hilal. Hilal bulan Ramadan secara ijma. Jadi kalau sudah terlihat, maka wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan. Kalau tidak terlihat, ya, karena mendung, tertutup, maka gantinya adalah dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban disempurnakan jadi 30 hari. Dan setelahnya mesti sudah masuk Ramadan, karena tidak mungkin bulan Hijriah itu 31 hari. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah karena melihat hilal, dan berbukalah, berhentilah puasa karena melihat hilal. Fa in ghubbiya alaikum, ya, kalau tertutup, tidak terlihat, mendung, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi sangat simpel, ya, sangat mudah. Kaum muslimin di, ya, akhir Sya'ban melihat bulan. Kalau tidak terlihat, tidak ada yang melihat, meskipun satu orang yang terpercaya, maka Nabi SAW mengatakan fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
Dan disyaratkan yang mengabarkan terlihatnya hilal ada dua. Yang pertama yang melihatnya adalah mukallaf, ya. Mukallaf, sudah balik, ya. Maka tidak diterima kabar anak kecil apalagi orang gila, karena tidak diterima kesaksian keduanya. Syarat yang kedua, orang yang mengabarkan terlihatnya hilal adalah orang yang terpercaya, amin, ya. Adapun orang yang terkenal pendusta, maka tentu tidak diterima beritanya melihat hilal. Dan tidak disyaratkan bahwasanya melihat hilal itu laki-laki, ya. Jadi kalau perempuan yang melihat hilal, maka cukup. Juga tidak harus merdeka. Jadi kalau yang melihat adalah hamba sahaya, budak, juga diterima kabarnya. Diterima kabarnya wanita dan budak. Karena secara umum, ya, hukum itu sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam beberapa perkara saja, ya, bisa dihitung. Yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan itu, ya, bisa dihitung. Kebanyakan, ya, hukum-hukum Islam itu sama antara laki-laki dan perempuan. Juga tidak dibedakan antara yang merdeka dan budak, ya, di dalam masalah ini, yaitu tentang kabar melihat hilal. Juga tidak disyaratkan lebih dari satu orang. Jadi yang melihat hilal hanya satu orang itu cukup, ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tara'an nasul hilal, ya. Di zaman Nabi, manusia kaum muslimin mereka berusaha melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka aku kabarkan Nabi SAW bahwasanya aku telah melihat hilal. Fasamahu wa amaran nasa bisiyamihi. Maka Nabi pun segera berpuasa, ya, meniatkan puasa dan menyuruh kaum muslimin untuk berpuasa. Tentu yang dilihat yaitu di waktu terbenamnya matahari, ya. Setelah terbenam matahari, adapun di siang hari maka tidak dianggap. Juga di sini dijelaskan bahwasanya, ya, la ibrata bil hisabil falaki. Tidak dianggap, ya, hisab dalam menentukan akhir bulan Sya'ban atau masuknya bulan Ramadan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ijma', ya, bahwasanya tidak dianggap hisab. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna ummatun ummiyah. Kita ini adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsub. Tidak pintar menulis dan tidak pintar menghitung. Asyahru hakadha wa hakadha. Ya. Beliau menyebutkan, ya, hakadha wa hakadha. 29. Atau hakadha wa hakadha. Ya. 30. Bulan itu 29 atau 30, yakni marratan tis'atan wa ishrin wa marratan salasin. Ya. Jadi ini yang dijadikan dalil bahwasanya, ya, menentukan masuknya bulan Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal, sebagaimana perintah Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan jika tidak terlihat, ya, jika mendung, maka apa kata Rasulullah? Fa akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan tentunya yang berhak untuk mengumumkan masuknya Ramadan dan keluarnya adalah pemerintah kaum muslimin. Dan juga Nabi SAW bersabda, as-sawma yawma yasumun nas, wal fitr yawma yuftirun nas, wal adha yawma yudahhin nas. Ya. Puasa itu kapan? Ketika kaum muslimin berpuasa. Berbuka ketika kaum muslimin berbuka. Dan juga Idul Adha ketika kaum muslimin semua merayakan Idul Adha, ya. Kata Syekh Utsaimin, ini pendapat yang harus kita pilih, yaitu jika pemerintah kaum muslimin, ya, di satu negeri sudah menggunakan cara yang syar'i, ya, ru'yah, maka kita yang tinggal di negeri tersebut wajib mengikuti. Kecuali ada yang melihat dan dia yakin, kemudian tidak diterima persaksiannya, ya, maka sebagaimana mengatakan dia puasa sendiri saja, ya. Dia puasa sendiri dan
tidak perlu ya mengumumkan. Kalau memang tidak diterima dan dia yakin sudah melihat, maka boleh dia puasa sendiri. Ada ya pembahasan bagaimana jika seorang tengah hari ya baru dia menjadi orang yang wajib puasa. Jadi sebenarnya di pagi hari dia belum wajib puasa. Tiba-tiba siang hari dia wajib puasa. Contohnya apa ya? Contohnya umpamanya anak kelas 1 NTW di sini ya, atau kelas 2. Mungkin dia mengatakan saya belum balik ya. Kenapa tanda-tanda balik belum ada? Belum pernah mimpi basah. Belum tumbuh juga rambut kasar di sekitar kemaluannya. Umurnya juga belum 15 tahun ya. Berarti dia belum mukallaf. Tapi tiba-tiba siang hari di bulan Ramadan dia mimpi basah. Berarti dia menjadi orang yang wajib puasa di tengah hari ya. Tapi insya Allah semuanya puasa ya. Tapi dia berubah jadi yang tadinya tidak wajib menjadi wajib ya. Atau orang kafir ya, non muslim melihat kaum muslimin ya di bulan Ramadan begitu semangat, dia tertarik masuk Islam ya, kemudian dia mengumumkan Islamnya di waktu duhur. Maka kata para ulama ya, yang seperti itu kalau tadinya dia tidak puasa maka wajib dia puasa di sisa hari yang dia lewati ya. Jadi kalau tadinya paginya dia tidak puasa tapi dia masuk Islam di duhur, maka dia wajib puasa dari duhur sampai maghrib ya. Tapi dia tidak wajib mengqadha puasa tersebut. Kenapa? Karena memang dia ya menjadi mukallaf atau masuk Islam ketika tengah hari. Meskipun paginya dia puasa. Berdasarkan ya hadis Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu, amara Nabi sallallahu rajulan min aslam an adzin fin nas anna man kana akala falyasum baqiyata yawmihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yawma yawma Asyura ya. Jadi dahulu puasa Asyura itu wajib. Puasa Asyura wajib, maka Nabi sallallahu sekarang sudah menjadi puasa sunnah. Tapi di awal-awal Islam puasa Asyura wajib, maka Nabi mengumumkan barang siapa yang sempat makan maka hendaklah disempurnakan puasanya, dan yang belum sempat makan maka teruskan puasanya. Karena hari ini ya diambil dalil dari hadis ini bahwasanya orang yang menjadi ahlan lil wujub ya, menjadi orang yang tadinya tidak wajib kemudian wajib, maka dia ya sisa harinya dia tetap berpuasa. Ini mungkin jarang terjadi, tapi kalau terjadi ya seperti kemarin contohnya di Masjid Al-Markas ya, ada setelah salat Jumat seorang wanita mengumumkan Islamnya ya. Saya sendiri yang mentalkinnya syahadat ya. Kalau itu terjadi di bulan Ramadan, maka kita sampaikan kalau tadi pagi dia belum puasa karena belum wajib, karena dia belum muslim, maka kita sampaikan dari siang ini sampai maghrib kamu wajib puasa ya. Tidak boleh tetap makan meskipun tadi pagi makan. Atau tadi ya yang belum balik karena merasa saya tidak wajib puasa ya. Tapi kita wajibkan puasa semuanya ya, meskipun belum balik ya. Ya. Apalagi antum insyaallah sejak umur 7 tahun 8 tahun sudah puasa semua ya. Ini ya meskipun belum balik semuanya kita wajibkan untuk berpuasa ya. Kecuali yang sakit ya. Antum tidak Ramadan saja alhamdulillah pada puasa semua tadi ya, apalagi bulan Ramadan. Alhamdulillah. Itu salah satu ya contoh. Ada contoh yang lain yaitu permasalahan jika mani'ul wujub fi asna'in nahar ya, hilangnya kewajiban penghalang kewajiban di tengah hari. Apa contohnya ya? Contohnya tadi kita sebutkan orang yang safar, orang musafir itu tidak wajib puasa. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa yang sakit atau safar melakukan perjalanan jauh, maka dia berbuka, maka wajib menggantinya di hari yang lain. Bagaimana kalau musafir ini sudah kembali ya?
pulang umroh umpamanya siang-siang. Tadinya dia tidak wajib. Tapi sampai di Indonesia, ya waktu safar dia tidak wajib puasa. Mungkin dia buka di pesawat. Tapi sudah sampai di Makassar, ya. Apakah dia wajib berpuasa? Meneruskan puasanya, tidak boleh makan karena dia sudah selesai, ya. Keringanannya sudah selesai. Atau wanita haid, ya siang hari sudah suci. Paginya belum. Sampai duhur dia suci, dia mandi, apakah dia masih boleh makan? Ya. Yang pertama dia wajib mengkodok karena dia tidak puasa 1 hari. Dan ya sebagian ulama mengatakan dia wajib untuk menahan, tapi ya yang lebih kuat adalah tidak wajib, ya. Jadi kalau dia datang dari perjalanan dan di awal hari dia tidak puasa, maka dia tidak wajib untuk puasa sampai maghrib, ya. Sebenarnya ada contoh tapi agak vulgar, ke anak-anak kayaknya kurang. Tapi di sini banyak bapak-bapak, ya. Bagaimana kalau ya dia suami istri pulang dari perjalanan yang tadinya dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi dia sudah sampai di rumahnya di siang hari di bulan Ramadan. Apakah boleh dia berhubungan badan? Ya. Karena sudah hilang kewajiban untuk ringanan untuk tidak berpuasa. Ya, kalau kita ambil pendapat ini maka boleh, ya, meskipun sudah sampai di rumahnya, tapi dari pagi dia tidak puasa. Jadi ini salah satu permasalahan fikih yang mungkin ya sebagian kita tidak memahami. Bahkan ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau safar sama istri, ya, di siang hari? Kan tidak wajib puasa. Apakah boleh juga berhubungan badan? Ya, selama tidak wajib puasa maka semua yang diperbolehkan ya dilaksanakan. Tapi jangan sengaja safar untuk buka, ya. Ini yang terlarang. Tapi kalau memang safarnya karena mudik, ya, karena pergi umroh atau karena ya kebutuhan yang memang ya tidak dijadikan sebagai hilah, ya, cari-cari alasan, maka tentunya ya dibolehkan. Berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man akala awalan nahar falyakul akhirahu. Siapa yang buka di siang hari maka sampai sore juga silahkan berbuka. Jadi meskipun sudah hilang ya penghalang kewajibannya. Seperti orang yang safar ya sudah sampai di negerinya, dan wanita haid yang sudah suci dari haidnya. Kemudian berikutnya ya yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, siapa yang berbuka karena sudah sangat tua, tidak mampu lagi berpuasa, atau sakit yang divonis tidak mungkin sembuh, ya. Kanker mungkin stadium 4, ya, penyakitnya sudah sangat parah dan dokter sudah memvonis tidak mungkin sembuh dan dia tidak kuat berpuasa atau menggantinya, maka dia wajib untuk mengganti memberi makan setiap hari 1 orang miskin dari 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, dan bagi orang yang berat untuk berpuasa maka menggantinya dengan fidyah, memberi makan 1 orang miskin. Beliau mengatakan laisat bimansukha, ayat ini tidak dihapus hukumnya, ya. Maksud ayat tersebut adalah huwa syekhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma. Maksudnya adalah orang tua baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu berpuasa, maka yut'imani makana kulli yawmin miskina. Memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan 1 orang miskin, ya. Dan kalau dia kumpulkan 30 orang miskin, dia kasih makan 1 kali, maka itu juga bisa. Atau setiap hari 1 orang miskin, besoknya 1 lagi, ya. Bisa dikumpulkan di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, 30 orang miskin kemudian diberi makan. Berapa ya batasan makanan yang dia berikan kembali kepada uruf atau kebiasaan. Fayukhriju min awsati ma yut'imu ahlahu. Dia berikan makanan seperti yang dia makan di rumahnya, ya. Kalau dia biasa makan ayam, makan telur, makan tempe, makan ikan, ya, maka seperti itu yang dia berikan kepada orang miskin.
Jadi kaidahnya adalah semua yang tidak ada pembatasan dalam syariat juga dalam bahasa maka kembali kepada uruf. Ya. Jadi tidak harus 1 kilo beras ya, atau liter, tidak. Ya. Pokoknya makanan ya, 1 porsi makanan yang biasa dia berikan untuk keluarganya atau dia makan sehari-hari di rumahnya. Dan cara memberi makan ada 2. Ya. Yang pertama dengan memberinya makanan yang biasa dia makan, ya dikasih. Atau makanan mentah, ya, beras, ya, untuk dia nanti masak di rumahnya, atau ya dia masak sendiri, ya, dia masak kemudian dia beri makan orang miskin tersebut. Jadi bisa dikasih kemudian terserah dia mau jual atau mau apa, ya. Yang jelas kita sudah kasih bahan makanan atau kita kasih ya yang sudah matang dan tinggal dia makan. Berdasarkan perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, Anas radhiyallahu anhu ba'da ma kabira aman aw amain. Anas bin Malik ketika sudah sangat tua, beliau ya tidak mampu lagi puasa, maka 1 atau 2 tahun beliau memberi makan orang-orang miskin walahman, ya, roti dan daging. Kemudian beliau berbuka, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk memberi makan, ya, tidak harus dikasih makanannya. Maka bisa dikasih, bisa diberi makan secara langsung. Adapun orang yang sakit yang masih diharapkan sembuh, ya, kalau tadi yang tidak diharapkan lagi sembuh, maka apa yang dia lakukan? Dia beri makan untuk setiap hari yang dia tinggalkan 1 orang miskin. Adapun yang masih ya diharapkan sembuh, ya, sakitnya tidak terlalu parah, maka ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, orang sakit tersebut berat untuk puasa, meskipun tidak bahaya, ya, tapi dia berat untuk puasa, maka disunnahkan untuk dia tetap berbuka dan makruh baginya berpuasa. Karena kalau dia berbuka itu termasuk menerima rukhsah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan Allah menginginkan bagi kita keringanan dan tidak menginginkan untuk kita kesulitan. Jadi kalau berat puasa meskipun tidak bahaya, maka sebaiknya berbuka, bahkan makruh untuknya tetap berpuasa. Yang kedua, kalau puasa itu membahayakan ya, penyakitnya bisa tambah parah atau semakin lama sembuhnya, bahkan mungkin bisa ya bisa meninggal kalau dia paksakan untuk berpuasa, maka kata para ulama wajib untuk dia berbuka, ya. Wajib untuk dia berbuka. Kalau gara-gara puasa dia ya tambah sakit, tambah lama sembuhnya, atau bisa mengakibatkan dia meninggal karena umpamanya obatnya harus diminum 3 kali sehari, ya. Siang harus diminum, ada harus waktu dia minum di siang hari, maka dia wajib untuk berbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri, ya. Jangan bunuh diri kalian. Dan ayat ini digunakan juga oleh para ulama untuk mengharamkan rokok. Padahal orang merokok 1 kali, 2 kali, bahkan bertahun-tahun sebagian tidak langsung mati, ya. Tapi ini bisa mengakibatkan kematian, bisa mengakibatkan penyakit jantung, gangguan kehamilan dan seterusnya. Ya, ya selama itu berbahaya maka itu dilarang, apalagi bahayanya lebih besar. Kalau sakitnya yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi berat puasa tidak berbahaya, maka dianjurkan berbuka dan makruh untuk meneruskan puasa. Kalau bahaya, tambah parah, terlambat sembuh, maka wajib untuk berbuka. Yang ketiga, jika berat baginya berpuasa dan tidak berbahaya atau la yasyukku alaihi, tidak berat, ya, bukan yasyukku tapi la yasyukku, tidak berat sebenarnya. Tidak berat dan juga tidak berbahaya, ya, seperti sakit gigi tapi ringan, ya. Sakit gusi ringan, ya, tidak terlalu parah. Juga pusing atau sakit kepala tapi tidak terlalu parah,
maka wajib untuk tetap berpuasa. Jadi bukan sakit sedikit, ya, apalagi kalau sekedar luka sedikit, ya, jatuh dari main bola luka kakinya, ya, sakit saya boleh berbuka, enggak ya. Ini tidak termasuk yang dibolehkan untuknya berbuka meskipun ya disebut sakit juga. Ya. Jadi sakit-sakit yang ringan yang tidak berat baginya untuk puasa dan tidak berbahaya wajib untuk tetap berpuasa. Kenapa? Karena dia mampu, ya. Dan di antara syarat puasa tadi al-qudrah, ya, mampu. Adapun yang ringan itu penyakit-penyakit ringan, sakit-sakit yang ringan disamakan dengan tidak sakit. Itu yang berkaitan dengan orang yang sakit, ya. Ada yang berat, ada yang bahaya, dan ada yang tidak berat dan tidak bahaya. Ya, masing-masing punya hukum tersendiri. Juga berkaitan dengan orang yang safar, ada 3 kondisi juga. Yang pertama, jika safarnya itu, ya, dia merasa bahwasanya dia puasa atau buka sama saja, ya. Kenapa? Karena safarnya naik pesawat, kemudian sampai di bandara, ya, dia naik bisnis lagi, ya, dijemput. Ini tidak merasa berat sama sekali untuk berpuasa, bahkan ya tidak terasa puasanya, maka lebih afdal seperti ini untuk tetap puasa, ya. Ya, lebih afdal untuk tetap berpuasa kalau safarnya itu tidak memberatkan dia untuk tetap berpuasa. Betul, Abu Darda radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, kami keluar safar bersama Nabi di sebagian perjalanannya di hari yang panas, sampai seorang meletakkan tangannya di kepalanya dan tidak ada yang puasa ketika itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Ruwahah. Dan ketika itu Nabi tidak berat untuk berpuasa, ya. Dan Nabi tidak melakukan kecuali yang lebih mudah. Dan itu juga lebih ringan untuk melepaskan tanggung jawabnya. Jadi lebih baik bagi kita untuk berbuka kalau memang safarnya itu tidak memberatkan, ya. Nah, kita selesaikan masalah ini dulu baru kita azan, ya. Jadi yang pertama tadi, dia tidak berat untuk berpuasa. Kondisi yang kedua, kalau bukanya lebih ringan, ya. Kalau dia buka lebih ringan perjalanannya, ya. Ini biasanya kalau kita safar umroh, ya, ke Mekah itu tambah lama, harinya tambah lama, lebih bisa 14 jam kita puasa. Maka yang lebih baik untuk seperti ini bagi orang yang ya keberatan, lebih baik untuk berbuka, ya. Kalau tadi lebih baik dia puasa karena tidak berat. Kalau dia safarnya berat, maka lebih baik dia berbuka. Karena memaksakan, ya, untuk melakukan sesuatu yang berat padahal ada keringanan, itu berarti meninggalkan keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di sini kita gunakan sabda Nabi SAW, laisa minal birri as-shaum fis safar. Tidak termasuk kebaikan tetap puasa ketika safar, ya. Jadi hadis ini dibawa kepada orang yang kesulitan puasa ketika safar, ya. Jadi Nabi pernah bersabda tidak termasuk kebaikan tetap puasa ketika safar. Itu kalau jika puasanya dia merasa kesulitan, ya, maka lebih baik dia berbuka. Kondisi yang ketiga, apabila sangat berat, ya, bahkan bisa pingsan dia kalau tetap puasa, maka haram berpuasa di waktu tersebut atau di kondisi tersebut. Karena Rasulullah SAW pernah, ya, keluar di tahun ditaklukkannya kota Mekah di bulan Ramadan, kemudian dia puasa sampai sampai di tempat yang namanya Qura al-Ghamim. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah bahwasanya, ya, kaum muslimin kesulitan dan sangat keberatan untuk berpuasa. Dan mereka melihat engkau Rasulullah SAW, apa yang kau lakukan. Maka Nabi sengaja, ya, siang hari dia minta air, dia minum, ya, untuk para sahabat melihat Rasulullah SAW agar mereka juga ikut berbuka, ya. Tapi ternyata masih ada juga, ya, padahal mereka sudah keberatan puasa dan masih ada juga yang tetap puasa padahal mungkin sudah hampir pingsan. Apa kata Nabi SAW? Ulaikal usah. Mereka itu orang-orang yang bermaksiat,
mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat ya. Jadi kalau sangat berat maka tentunya ya diharamkan untuk berpuasa karena bisa membahayakan dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua, dan tentunya ya hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini ya masih ada, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. Ramadan telah